Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu, walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Ibu sebelumnya kita nggak pakai masker, tapi insya Allah kita dalam keadaan sehat ya Bu. Ya. Ibu sebelumnya terima kasih ya sudah mau menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Harusnya kan beres-beres, harus anak jadi ikut kegiatan ini. Ya izin merekam juga ya Ibu karena ini tugas jadi harus ada bukti videonya. Ibu keberatan tidak? Enggak apa-apa ya direkam. Iya. Nah Ibu, perkenalkan nama saya Siti Kamelia. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi Ibu. Saya sampaikan ya maksud dan tujuan saya mengunjungi Ibu itu adalah untuk melakukan wawancara. Nah, adapun wawancaranya itu perihal ibu membimbing anak belajar di rumah. Ibu tidak usah khawatir ya tentang wawancaranya, santai aja. Kalau gimana sih Bu, yang tadinya anak itu sekolah di sekolahan, di kelas, dan sekarang di rumah. Menurut Ibu gimana sih? Menurut saya sih mendingan di sekolahan, soalnya di rumah tuh kebanyakan main gitu. Kalau di sekolahan kan ada gurunya juga, jadi bisa ke kontrol gurunya. Kalau di rumah kan susah, kitanya juga kan banyak kerjaan yang lain, harus ngerjain ini, jadi susah gitu. Nah dulu sama sekarang susah, ibu nggak bisa nih, kurang memahami. Apalagi pakai online kayak gini, pakai HP kayak gitu jadinya. Kan biasanya anak-anak juga senang bermain HP, tapi bukan buat untuk belajar, buat bermain. Kalau misalkan pembelajaran online itu menggunakan aplikasi, Ibu setuju nggak sih Bu? Enggak. Kadang-kadang kalau misalnya lagi belajar, kalau nggak ada sinyal kan kayak gitu, terus kan kuotanya juga kadang kan nggak punya, ya kan harus ada kuota terus kuotanya juga kan biasanya seminggu 1 GB, sekarang kan 3 hari kayak Lebih gitu. cepat habis ya Bu Lebih ya? cepat habis. Otomatis pengeluaran jadi bertambah. Iya, jadi bertambah. Jadi sekolah di rumah itu lebih banyak ya Bu ya hambatannya. Iya. Kalau di sekolah mah anak pergi ke sekolah udah kalau gitu urusan di sekolah enak gitulah enak. Kalau di rumah mah mau ngumpulin tugas online harus ada kuota. Iya. Mau ngumpulin tugas ke sekolah harus ada motor. Kalau nggak ada motor nggak ada kuota sulit gitu ya Bu ya. Nah, kalau semangat anaknya gitu ya Bu, dibandingkan dulu sekolah di kelas di sekolahan dengan sekarang belajar di rumah, anak itu lebih semangat sekolah di mana sih Bu? Lebih jelas nih, lebih semangat di sekolah. Karena banyak teman-teman dia. Iya banyak teman-teman, kalau di rumah susah. Menurut Ibu apa sih yang menyebabkan anak itu jadi lebih susah selama belajar di sekolah di rumah? Lebih susah kayaknya soalnya HP sih kayaknya ya susah, soalnya dia kan kalau biasanya kalau HP bukan buat belajar ya, benar. kalau dipegang sama dia kayaknya lihat apa permainan apa-apa, iya kayak gitu. Ibu kalau misalkan bagus itu lagi susah nih buat belajar, sulit banget. Apa sih yang Ibu lakukan? Ibu rayu neng, bagus ini belajar, nggak mau bermain terus ini. Boleh bermain tapi belajar dulu, gitu kata ibu. Habis belajar boleh bermain, nanti berapa jam belajar lagi, gitu. Rayu-rayu dulu nih, susah anak usia dia gitu ya. Masih suka bermain lah. Ada nggak sih Bu ketakutan Ibu ya, lihat kan sekolah seperti ini ya, yang biasanya di sekolah dijelasin sama gurunya terus harus di rumah belajar sendiri. Ada nggak sih Bu ketakutan dari Ibu anaknya yang takut misalkan nggak paham gitu setelah lulus nggak bisa ini? Iya, takutnya udah kalau udah lulus nggak tahu apa-apa, soalnya sekolahnya di sini, jadi dianya takutnya nggak paham gitu, dianya yang aturan di sekolahan gurunya nerangin, ini di rumah kan namanya orang tua ya banyak gitu, takutnya dia udah lulus sekolah nggak tahu apa-apa gitu, kasihan. Kalau kan mau SMP tapi SMA takutnya kan aturan dari SD dulu harus dikasih tahu matang dulu. Nah sekarang apa sih harapan Ibu untuk pendidikan anak ke depannya?
semoga nih pandemi ini cepat berakhir dan anak-anak sekolah bisa normal lagi ke sekolah. Dan walaupun pakai aplikasi kayak gini, asalkan yang mudah dimengerti gitu Neng. Ibu, wawancaranya cukup sekian ya, terima kasih atas jawabannya. Sekarang ada sedikit ilmu yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk ibu dan bisa diterapkan untuk anaknya ya Bu. Nah, ibu, berdasarkan yang ibu jelaskan tadi bahwa selama belajar di rumah itu anak-anak lebih sulit gitu ya untuk belajar. Anak-anak lebih senangnya bermain, ketika diajak belajar nanti aja mah mau main, nanti aja mah masih ngantuk ya, seperti itu ya Bu. Nah, hal tersebut diakibatkan karena motivasi belajar anak itu menurun Ibu. Ibu tahu nggak motivasi belajar itu apa? Nggak tahu Neng, jelaskan coba Neng. Motivasi belajar itu adalah keinginan anak untuk melakukan belajar. Nah, jadi kalau motivasi belajar rendah, keinginan anak untuk belajar itu menurun. Itu dinamakan motivasi belajarnya rendah. Nah, gimana sih caranya agar motivasi belajar anak itu tidak menurun? Nah, ini Bu PR untuk kita yang sedang membimbing anak belajar di rumah ya. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di antaranya adalah yang pertama cita-cita. Nah, anak itu akan rajin belajar, akan semangat apabila mereka mempunyai cita-cita Ibu. Nah, misalkan Ibu tanya ke siapa panggilannya Ibu? Halimah. Misalkan tanya ke Halimah ya. Halimah, nanti kalau udah besar cita-citanya mesti apa? Nanti misalkan jawabnya mau jadi Bu Bidan, misalkan gitu ya, amin ya Bu ya, mau jadi Bu Bidan misalkan. Nanti Ibu tanya, Halimah kalau misalkan jadi bidan, boleh nggak sih kalau kita males? Nanti dia mikirkan, kalau misalkan ada yang mau melahirkan nih, Ibu Ima saya mau melahirkan, terus Ibu Bidannya nanti aja Bu melahirkannya, males, boleh nggak? Enggak mah, pasti gitu kan. Nah, jadi Ibu kasih tahu kalau Halimah mau jadi bidan, Halimah harus rajin, harus belajar. Jadi mereka mikir, oh iya ya kalau jadi bidan itu harus belajar gitu. Jadi ada lagi keinginan belajar. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Yang kedua adalah kemampuan. Anak itu akan semangat belajar apabila mereka memang mampu dalam hal tersebut. Kan setiap orang itu kemampuannya beda-beda ya. Ada yang kemampuannya di bidang olahraga, ada di bidang kesenian, mungkin ada yang di bidang eksak kayak matematika gitu. Kalau misalkan Rizka kemampuannya di bidang kesenian, terus ketika belajar matematika nilainya tidak bagus, itu tidak apa-apa karena memang Rizka kemampuannya atau bakatnya tidak dalam bidang matematika gitu. Kadang kita kan orang tuh suka kesel ya, ini kenapa salah gitu Iya, padahal mah mudah gitu. Mungkin ketika Priska belajar dalam bidang yang Priska pahami, nilainya bisa lebih bagus ya. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh Ibu terhadap motivasi belajar anak. Kalau misalkan lingkungannya teman-temannya itu pada nggak mau belajar, banyaknya main, otomatis kan anak kita juga ikut ya maunya main. Apalagi kalau misalkan anak kita lagi belajar nih, ada temannya ngajak main, Ibu bisa ngomong dulu ke temannya. Setelah ngomong ke anak kita, temannya juga bisa Ibu ingatkan, boleh main, tapi nanti ya misalkan jam 10 Halimahnya belajar dulu gitu. Atau mau ikut belajar enggak gitu. Mungkin kan kalau ada temannya bisa lebih semangat. Yang selanjutnya adalah yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu adalah cara mengajar kita. Kalau kita ngajarnya sambil marah-marah, anak mau nggak mau belajar? Enggak ya, pastinya mereka pusing, udah mau males, dimarahin juga nambah nggak mau gitu belajar. Jadi kita juga harus memahami anak. Mungkin anak kita mah bisa belajar dengan cara seperti ini. Misalkan, oh Halimah mah kalau belajar tuh harus sambil nonton video, misalkan harus lihat dan mendengar. Misalkan
terus ibu paksa tulis kan jadi bosan ya. Halimah maunya belajarnya sambil nonton sambil mendengarkan, tapi ibu paksa harus nulis terus. Nah itu otomatis anak jadi jenuh, jadi bosan, jadi menghambat. Nah selanjutnya itu adalah reward. Ibu tahu nggak reward? Itu apa sih nih? Reward itu hadiah atau ucapan terima kasih. Nah, jadi nggak harus berupa barang-barang Bu. Reward itu misalkan nanti kalau rajin ibu beliin sepeda, nggak usah gitu. Nanti kalau rajin mama beliin baju, nggak usah gitu. Tapi reward bisa kita berikan melalui ucapan terima kasih. Nah misalkan Halimah itu udah belajar ini, ibu ucapkan aja, Halimah terima kasih ya udah nurut sama mama. Halimah makasih ya udah mau mengerjakan tugasnya. Terus kita puji, Halimah hebat, hari ini tugasnya udah selesai semua gitu. Jadi anak itu perlu dihargai, sedikit pun usaha yang mereka lakukan perlu kita hargai gitu, perlu kita kasih pujian, perlu ucapkan terima kasih, ucapkan hebat gitu, kasih pujian bahwa dia sudah melakukan hal yang terbaik untuk hari ini. Jadi kita harus ucapkan terima kasih dan beri pujian bahwa mereka itu hebat. Nah kalau misalkan ibu ada rezeki nih mau kasih sesuatu ya boleh, misalkan seminggu sekali. Halimah karena sudah rajin selama seminggu belajar terus, nanti mama beliin es krim ya. Nah gitu juga nggak apa-apa ibu kalau memang ada rezeki lebih, tapi jangan sampai anak ketergantungan hadiah terus ya. Sudah selesai pembahasannya. Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Udah paham semua ya? Udah. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa diterapkan ya Bu ya ke anak-anak kita. Jadi kita tuh jadi tahu kenapa sih anak kita tuh males belajar. Oh ternyata mungkin karena cara komunikasi kita yang harus diperbaiki. Oh mungkin anak itu tidak memiliki kemampuan dalam bidang itu. Bisa kasih atas waktunya, mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu ibu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Saya tutup kegiatan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu. Bagus, sudah siap belajarnya? Siap. Baca doa dulu ya sebelum belajar. Gimana doanya? Coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, masih ingat nggak cara menghitung seperti ini? Masih. Coba kalau masih ingat, apa dulu yang dihitung pertama? Perhitungnya yang huruf, perkalian atau pembagian. Ini bisa ya dibalik, penjumlahan dan pengurangan. Ada soal seperti ini. 2205 ya, ditambah 93 dibagi 3 dikurangi 1241 sama dengan. Nah, yang harus bagus itu mana dulu?